warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi anwa'in ni'am wa lataifil ihsan wa faddalana 'ala sa'iri khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna habibana wa qudwatana wa qurrata a'yunina sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh min waladi Adnan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumi watil mizan. Amma ba'd. Kepada para alim, para ulama, para habaib, para tuan guru, para asatid wa asatidah yang kami hormati dan kami muliakan, kepada para bapak, para ibu, adik-adik jamaah masjid Darussalam Samarinda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan dari lubuk hati kita yang paling dalam kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya yang diberikan kepada kita semua, yang akhirnya pada kesempatan subuh hari ini kita bisa berkumpul bersama, bermuajah, saling bertatap muka dalam rangka mengkaji ilmu agama demi pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul dalam kondisi sihah, afiah, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Salawat serta salam marilah kita haturkan ke junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menunjukkan kepada umatnya dari jalan gelap gulita mulai dari zaman jahiliyah yang mana masyarakat di masa dahulu belum mengenal Allah, belum mengerti hukum-hukum Allah, ditunjukkan oleh beliau dengan penuh kesabaran dan penuh kasih sayang menuju ke jalan yang terang benderang yang berupa ajaran agama Islam yang penuh keridhaan. Masyarul hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at jamaah Masjid Raya Darussalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita. Insyaallah kita sampai menemui bulan Ramadan yang sempurna 30 hari. Dan kita perlu bersedih. Akan tetapi yang perlu kita sedihkan bukanlah bulan Ramadan yang meninggalkan kita, karena bulan Ramadan meninggalkan kita untuk sementara dan pasti tahun depan kembali lagi. Yang perlu kita sedihkan adalah ketika bulan Ramadan tahun depan sudah kembali lagi, tapi kita yang tidak hadir di bulan tersebut, dalam artian kita sudah menghadap Allah. Inilah yang perlu kita sedihkan. Oleh karena itu kita perlu membuktikan bahwa Ramadan pada tahun ini adalah Ramadan terbaik untuk kita, yang bisa kita jadikan bekal untuk menjadi amalan andalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mengetahui bulan Ramadan kita pada tahun ini diterima oleh Allah atau tidak? Kita bisa introspeksi diri. Salah satu caranya adalah sebagaimana seseorang yang sesudah melaksanakan ibadah haji, kita menilai orang tersebut apakah hajinya mabrur, diterima oleh Allah, atau mardud, ditolak oleh Allah. Bandingannya adalah ketika sebelum berangkat haji dan sesudah menunaikan ibadah haji. Ya, perlu diingat, bandingannya adalah sebelum menunaikan ibadah haji dan sesudah menunaikan ibadah haji. Bukan sebelum haji dengan ketika pelaksanaan haji di Mekah dan Madinah, bukan.
Kenapa? Karena semua kaum muslimin ketika menunaikan ibadah haji di dua tanah suci, Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, tentunya tidak ada yang menyia-nyiakan waktunya. Semua waktunya dipenuhi pakai ibadah, dipakai berbagai macam sholat di Masjidil Haram karena pahalanya berlipat-lipat ganda. Tidak ada waktu luang, pasti dipakai membaca Al-Quran. Walhasil setiap saatnya penuh dengan ibadah. Makanya apabila dibandingkan sebelum berangkat haji dan ketika melaksanakan ibadah haji, tidak bakal imbang. Makanya perbandingannya adalah sebelum haji sama sesudah haji. Ya. Kalau kemarin sebelum haji ternyata kita tahu karena teman akrab kita atau tetangga kita, ya, sholatnya masih ada yang ketinggalan, masih ada yang bolong. Ternyata setelah berangkat haji, pulang dari tanah suci ke tanah air, ternyata perubahan positifnya sangat mencolok. Paling tidak 5 waktunya lengkap, bahkan dilaksanakan dengan berjamaah. Ini adalah salah satu indikasi, salah satu ciri-ciri kalau ibadah hajinya diterima. Sebelum ibadah haji, ya, jarang berinfak, ya. Kalau infak pun cuma sedikit, itu pun terpaksa. Setelah berangkat haji, ya, luar biasa, ya, dermawan, ya. Sebelum ibadah haji, ternyata zakat malnya kalah dengan zakat mal, ya. Zakat mal, zakat harta, zakat mal, zakat belanja, shopping. Nah ini ya, jadi mendahulukan belanjanya. Ya, tapi setelah berangkat haji luar biasa, zakat malnya didulukan. Ya, zakat malnya, belanjanya agak dikurangi. Nah ini berarti tanda-tanda hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga bulan suci Ramadan. Bagaimana kita mengetahui Ramadan kita pada tahun ini diterima oleh Allah atau tidak? Kita bandingkan, kita introspeksi diri sendiri. Bagaimana ibadah kita sebelum Ramadan dengan sesudah Ramadan. Jadi bukan sebelum Ramadan sama ketika di dalam bulan Ramadan, karena pasti tidak imbang. Ya. Ini gambarannya di bulan Ramadan sebagaimana orang yang berangkat haji ketika di dua tanah suci, Mekah dan Madinah. Makanya perbandingannya sebelum Ramadan dengan sesudah Ramadan. Ya, terutama ya, didikan kita. Ya. Sebelum Ramadan, ya, kita terkena penyakit kronis yang sering kita sampaikan. Ya. Apa penyakit kronis dalam Islam? Al-bakhil, al-bakhilu wal kikiru awil pelitu awil meditu awil sekeu awil pamalar. Ya, sebelum Ramadan medit, ya, kikir, pelit, medit, sekek, pamalar. Ya. Sesudah Ramadan luar biasa, ya, dermawannya luar biasa, mengikuti kedermawanan Rasulullah, karihil mursalah, seperti angin yang berhembus. Siapa saja yang berpapasan dengannya selalu mendapatkan manfaat dari kedermawanannya. Ini salah satu tanda, salah satu bukti bulan Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi biasanya di akhir Ramadan kembali lagi zakat mal sama zakat mal tidak imbang kebanyakan. Ya. Jadi ketika belanja ke, ya, baik pasar pagi, ya, atau ke PM mana? PM kalau kelas menengah ke atas, PM-nya Plaza Mulia. Kalau menengah ke bawah, PM-nya Pasar Malam. Nah ini ya, walhasil belanja. Nah, ini ya. Nah, ketika di tempat pembelanjaan biasanya, ya, bapaknya ini bawa dompet isinya yang warna habang-habang 30 lembar. Berarti
3 juta. Belum lagi yang warna biru ya, 20 lembar 1 juta. Nah, masalahnya sangat sayang terhadap bini dan anak-anaknya ya. Jadi kebetulan istrinya ini, supaya tahu, istri ini jari telunjuknya sangat mujarab. Hati-hati kalau ke mall ya, ada abaya model baru dari Mesir, ditunjuk langsung turunkan, diturunkan, bungkus ya. Lihat lagi, wah ada daster dari Arab, wah, turunkan ya. Ada, masya Allah ya, baju muslimah model baru, turunkan. Ini belum lagi anaknya ya, model baru-baru, turunkan. Yang nunjuk ibunya. Ini ya mujarab. Makanya kadang ada salah satu teman kita dulu ya, sesama ustadz, luar biasa. Kalau ke mall, tangan istrinya digandeng, masya Allah. Jadi kelihatan sangat mesra sekali, harmonis sekali ya, digandeng terus. Masalahnya mulai masuk mall sampai keluar mall tidak dilepas ya, tangannya digandeng terus. Ternyata kita tanya, wah Ustadz, luar biasa antum ya, romantis sekali ya, di mall tangan istri antum ya, tangan bini pian ganggam erat benar ya, genggam mulai awal masuk sampai keluar mall digenggam erat ya, luar biasa ya. Terus kalau di rumah gimana? Ya kalau di rumah saya lepas. Jadi setiap ke mall dipegang. Iya, luar biasa, romantis sekali. Ternyata basic. Ya, sini Ustadz, sama-sama Ustadznya. Sini guru. Sebenarnya ya enggak romantis banget sih ya. Alasan ulun megang tangan bini ulun ini ada alasannya. Apa? Ulun tahu jari-jari bini ini ya, jari telunjuknya ini mujarab. Apa yang ditunjuk? Ada tas model anyar, bungkus ya. Ada ya, mukena model anyar, bungkus. Nah ini, makanya ulun pegang biar nggak nunjuk-nunjuk macem-macem. Ini ya. Jadi maksudnya ndak romantis, enggak. Aslinya apa? Aslinya kere. Kada baik si duit ya. Jadi ulun ini ya sering aja diajak bini ulun, ayo belanja ke mall ya. Ya ulun alasan ya, ampun maaf ding, kada ada waktu. Waduh, wah dilihat kok nganggur terus ya. Lain pengusaha sukses tapi pengangguran sukses. Bahkan kondisinya pun wayah ini termasuk kontraktor kelas elit, pindah-pindah kontrakan karena ekonomi sulit. Jadi pindah kontrakan bukan karena cari fasilitas yang lebih lengkap, lebih bagus, tapi karena nunggak 3 bulan diusir sama yang baisi rumah. Ya, diusir ya. Kemarin ya ngontrak di Samarang. Tahu Samarang Bu ya? Samarinda seberang, Rapak Dalam, Mangkupalas, itu Samarang ya. Nunggak 3 bulan diusir sama yang punya, pindah ke kota ya, di Jalan Pemuda, luar biasa supaya semangatnya muda ya. Ternyata nunggak 3 bulan ya tetap semangatnya hilang juga, diusir pulang ya. Bingung lagi, cari yang ke pojok kan Sempaja sana, nunggak 3 bulan diusir pulang. Nasib ya. Di Gang Juanda ya, nunggak 3 bulan diusir pulang ya. Coba pindah ke Balikpapan aja barangkali agak aman. Cari yang dekat Juanda, dekat bandara juga ya. Ya, di mana? Oh di sana ada Sepinggan. Ngontrak di Sepinggan ya. Nunggak 3 bulan diusir pulang ya. Pindah ke sebelahnya Gunung Bakaran ya. Nunggak 3 bulan diusir lagi ya. Pindah ke sebelahnya lagi, namanya Gunung Bahagia ya. Sudah di Gunung Bahagia tapi tetap sengsara. Kenapa?
nunggak 3 bulan lagi siap-siap diusir. Nah, ini kelas kontraktor, kelas elit, pindah-pindah kontrakan karena ekonomi sulit. Nah, ini marah sebenarnya Sidin ya, kasihan diusir-usir terus ya. Jadi ya orang yang seperti ini ya kasihan ya, miskin. Jadi nanti kalau belanja, nah ini perlu dipegang tangannya istrinya ya, supaya kelihatan romantis. Padahal ya kere tadi ya, alasannya kada ada waktu. Kok kada ada waktu terus ya? Iya, bahasa Inggrisnya kan time of money ya. Waktu adalah uang. Jadi kalau ada ya ibu-ibu ya, bunda, kalau abahnya pian ajak berjalanan, bah ayo kita berjalanan ya, pusang kepala ya, muyak di rumah aja ya. Nah, kalau abahnya alasan kada ada waktu umakmu, nah itu pian harus paham, berarti abahnya kada berisi duit ya. Time of money, waktu adalah uang. Jadi kalau nggak ada waktu berarti kada berisi duit. Nah ini ya, jadi ya bunda harus paham ya, mama ini harus paham ya. Jadi di situ tadi ya, ini luar biasa ya. Nah, jadi untuk mengakali supaya tidak nunjuk macam-macam, nah dipegang biar kelihatan romantis. Padahal ya begatar juga kaki ya, lintuhut begatar kalau macam-macam yang ditunjuk kada berisi duit. Nah, ini ya luar biasa. Nah, ini ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang tadi ya, tidak imbang zakat mal sama zakat mall ya. Ketika ke tempat pusat pembelanjaan yang dibawa ya lembaran warna habang-habang, warna biru-biru, semua yang ditunjuk anak bininya diturunkan. Masuk ke kasir, duit 30 lembar habang-habang habis, yang biru 20 lembar habis, ada ATM digesek ya, 1 sampai minta maaf, mohon maaf saldo Anda tidak mencukupi. Abahnya pemaaf, inggih ulun maafkan. Nah, itu ya, padahal saldonya habis ini ya. Jadi luar biasa ya, untuk memanjakan anak bininya. Ya, tapi tidak imbang ketika mau datang ke masjid raya kok dompetnya ganti. Ada dompet khusus, dompet Dagadu tahun 2000 ya, isinya lembaran 2000-an lecet-lecet pulang ya. Ada yang selembar 1000-an, itu pun kalau dicium bau terafi ya. Jadi disiapi 1 lembar 10 ribuan, terus 1 lembar 20 ribuan, 1 lembar lagi 50 ribuan, 1 lembar lagi 100 ribu. Tapi yang banyak 2 ribuan ya, 10 lembar lebih. Ternyata ketika ada kotak infak lewat, hendak bersedekah, tengok kanan, tengok kiri, alhamdulillah kada ada nang pinandu, tidak ada yang kenal, aman, diambil 2000 yang lecet sekali ya. Nah, dimasukkan, aman, kan ada yang tahu. Kalau sebelah kanan, ada tetangga, ya supan lah, masa 2000, kadang 10.000, nah, ketarik 20.000, terpaksa sudah 20.000 masukkan. Pas sebelah kiri ada teman kerja di perusahaan minyak Pertamina, Total, Chevron, Unokal, atau minyak nyong-nyong. Nah ini ya, nah ini baru diambil yang 100.000 ya, itu pun sambil melirik kawannya. Sekiranya kawannya melihat, kawannya sudah melihat, dimasukkan biar tahu kalau ya bapak tadi masukkan 100.000. Nah, cuma masalahnya habis taraweh tanya pengurus masjid Darussalam, minta nomor HP-nya. Wah, pengurusnya kehimungan. Wah, jangan-jangan ulun hendak ditulakakan umroh. Nah ini ya, ternyata pas malam ditelepon, ini tadi ya Pak pengurus Masjid Darussalam, inggih bujur, ini siapa? Yang tadi Pak Haji Gali ya. Loh, Pak Haji Gali? Iya, ulun kan tulak haji sebanyak 3 kali, makanya disebut Pak Haji Gali, haji yang berangkat haji sebanyak 3 kali. Nah ini ya, tapi
pamalar banar ya. Ternyata telepon cuma nanya, gimana sudah dihitung uang infaknya? Sudah, gimana? Banyak. Alhamdulillah banyak. Berapaan? 2000-an yang banyak. Astagfirullah. Tidak ada yang warna abang-abang. Ya, sekalipun warnanya abang, kalau mata kita melihat langsung sigar, ya, warna hijau langsung mata kita, ya. Nah, ternyata ada cuma 1 lembar. Naham, itu sudah tidak diragukan lagi. Ampun ulun. Loh, kok tahu Bian? Iya, ya. Aku tadi masukkan 100.000, kalau cuma 1 lembar, itu nyata ampunku. Ya, terus Pak Haji telepon tujuannya apa? Ini ya, besok ya aku tulak pulang ya, taraweh di Masjid Darussalam. Tolong disiapkan angsulannya. Masya Allah, minta siapkan angsulan. Terpaksa pengurusnya lah, disiapkan berapa? Kalau usah banyak-banyak, 98.000. Jadi pian infak berapa? Ya 2000 aja lumayan sudah. Daripada kawan ulun 1000 aja. Itu kadang uang benggolan. Masya Allah. Ini sudah di bulan Ramadan, sudah ciri-cirinya Ramadannya tidak diterima. Ini ya, bulan Ramadan masih pamalan. Nah, ini ya. Jadi intinya kita bandingkan ya, sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan. Apabila setelah Ramadan banyak perubahan positif, itu adalah salah satu tanda bulan Ramadan kita pada tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak ada rasa peduli dalam hati kita, karena salah satu ya manfaat puasa, sebagaimana yang ditanyakan, puasanya Nabi yang paling baik ya. Puasa yang paling baik dari seorang nabi yaitu puasanya Nabi Dawud. Kata Rasulullah SAW, khairus saum saumi akhi Dawud. Paling baik-baiknya puasa adalah puasanya saudaraku Nabi Dawud. Innahu yasumu yauman wa yuftir yauman. Nabi Dawud puasa 1 hari, berbuka 1 hari. Puasa 1 hari, berbuka 1 hari. Begitu juga seterusnya. Luar biasa. Ketika ditanya, apa yang engkau rasakan ketika engkau tidak berpuasa, ketika berbuka, ya, Nabi Daud bilang, aku supaya bisa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang aku konsumsi. Aku syukuri nikmat tersebut. Nah, terus besok giliran puasa, apa yang kau rasakan? Tujuanku puasa adalah supaya aku bisa merasakan bagaimana lapar dan dahaga yang dialami oleh umatku yang masih diuji kesusahan ekonomi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu cara Allah mendidik kita supaya kita peka kepada saudara-saudara kita yang memerlukan uluran tangan kita, kita dididik di bulan Ramadan untuk berpuasa. Ya, bayangkan kalau kita berpuasa, tidak makan, tidak minum karena mematuhi perintah Allah, tentunya sangat ringan bagi kita. Diajak memikir bagaimana dengan saudara-saudara kita yang mana mereka nasibnya kurang beruntung, tidak makan dan tidak minum karena memang tidak ada makanan dan tidak ada minuman sama sekali. Makanya kita yang diberi kelapahan rezeki, kita dianjurkan menyisihkan harta kita untuk kita ulurkan kepada saudara-saudara kita. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah ketika mendatangi pelaksanaan sholat Idul Fitri agak lambat. Dan Rasulullah kita semuanya tahu, beliau adalah sosok yang semangat, beliau adalah sosok yang tepat waktu. Tapi suatu saat pernah beliau agak lambat datang ke lapangan tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri waktu itu. Akhirnya para sahabat resah, ada apa ini? Karena Rasulullah selalu tepat waktu. Ini sudah agak kesiangan, matahari sudah mulai ya naik, panas sudah, ya, kok belum datang? Ya. Intinya Rasulullah agak lambat pada hari itu. Tidak lama lagi Rasulullah hadir dan segera dilaksanakan sholat Idul Fitri dan khutbah Idul Fitri. Setelah
selesai khutbah, para sahabat pun memberanikan diri untuk bertanya karena penasaran. Wahai Rasulullah, ya, apa yang mencegahmu untuk datang ke tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri kok agak lambat? Nah, ya. Akhirnya Rasulullah pun menerangkan, wahai para sahabatku, aku selalu tepat waktu. Aku berangkat dari rumah seperti sebelum-sebelumnya. Habis sholat subuh sudah siap-siap berangkat. Biasanya tidak ada halangan. Tapi pada pagi hari ini ada pemandangan yang kurang indah dipandang, yang menghalangi langkahku menuju ke tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri ini. Ya, para sahabat pun penasaran. Wahai Rasulullah, pemandangan apa yang mampu membelokkan kaki Anda, ya, dari menuju ke tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri, Anda belokkan ke pemandangan yang kurang indah tersebut? Kalau boleh tahu, pemandangan apa yang Anda maksudkan? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan kepada para sahabat, ketika aku melangkahkan kaki untuk berangkat menuju ke tempat sholat Idul Fitri, yang mana kalian sudah menungguku, di tengah jalan aku sempat menengok samping, ternyata di situ ada pemandangan yang kurang indah. Ada anak kecil yang bajunya compang-camping, rambutnya amburadul, tidak terawat. Ya. Bajunya banyak yang robek-robek, dia berdebu, tidak ada yang mengurusnya sama sekali kelihatannya. Yang lebih sedih lagi, anak-anak yang seusianya berada di kelilingnya, masing-masing pakai baju baru dan bermain, bercanda tawa, bergembira ria. Ini yang menyayat hatiku. Kok ada anak yang memprihatinkan seperti ini, dikelilingi teman-temannya seusianya yang lagi bahagia? Maka langkah kakiku yang menuju ke tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri aku belokkan, aku hampiri anak tersebut. Dan inilah kecerdasan Rasulullah, ingin menggembirakan anak yang sedang sedih tadi. Ya, ditanyalah, wahai anak kecil, aina abu, di mana ayahmu? Dia bilang, ya, abi kutila fi sabilillah, ayahku mati syahid, meninggal dunia di medan peperangan dalam rangka membela agama Allah. Aina ummuk, di mana ibumu? Ibuku menikah lagi dengan laki-laki lain dan meninggalkanku, aku tidak diajak. Jadi siapa yang merawatmu? Tidak ada yang perhatian kepadaku. Disinilah Rasulullah sangat cerdas. Anak yang sedih ketika di hari raya yang fitri, beliau ingin menggembirakan anak ini. Beliau sangat cerdas, langsung ada ide yang jenius. Beliau pun menghiburnya langsung. Wahai anakku, jangan bersedih. Ya, mulai saat ini, maukah engkau menjadikan aku sebagai ayahmu? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha menjadi ibumu. Sahabat Ali bin Abi Thalib menjadi pamanmu. Sayyidatina Fatimah Az-Zahra menjadi bibimu. Ini tawaran yang sangat luar biasa. Yang tadinya dia menjawab dengan memaksakan dirinya sambil terisak-isak menangis karena saking sedihnya. Dan kali ini anak ini tidak mampu menjawab, tidak mampu berkata-kata lagi karena saking gembiranya. Dan Rasulullah sudah melihatnya, wajahnya berbinar-binar, bergembira. Pasti dia menerima tawaran tersebut. Siapa yang tidak mau menjadi anak angkatnya Rasulullah? Punya paman dan bibi, sahabat Ali bin Abi Thalib dan Sayyidatina Fatimah Zahra, punya ibu angkat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Rasulullah pun tidak menunggu jawabannya, karena dari raut wajahnya, matanya yang berbinar-binar, ini adalah suatu jawaban dari anak tersebut. Dia pasti menerima tawaran ini. Maka Rasulullah menyempatkan diri menggandengnya.
seperti anak beliau sendiri, dengan penuh kasih sayang. Diajak pulang terlebih dahulu. Ya. Jadi langkah beliau menuju ke sholat Idul Fitri agak terhambat. Nganter anak ini dibawa pulang terlebih dahulu, diserahkan kepada Ibunda Aisyah. Ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan, ya, ini anak ini mulai hari ini menjadi anak kita, tolong dirawat dengan baik. Dan Rasulullah sudah mempersiapkan baju-baju seukuran anak kecil yang memang beliau persiapkan untuk anak-anak yatim. Jadi anak ini langsung dimandikan dengan bersih, dengan penuh kasih sayang, dikasih harum-haruman oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, sehingga anak ini tidak lama lagi keluar dari rumah Rasulullah, mendatangi teman-temannya yang tadi lagi asyik bermain, yang masing-masing memakai baju baru. Dan dia ketika keluar dari rumah Rasulullah, dia berkumandang dengan suara yang sangat lantang. Wahai teman-temanku, hari ini aku adalah anak yang paling bahagia sedunia. Para temannya yang lagi asyik bermain melihat ke arahnya, tercengang. Antar satu sama yang lain berbisik-bisik, wahai saudaraku, wahai temanku, bukankah anak ini anak yang memprihatinkan tadi? Sangat kasihan tadi, yang bajunya compang-camping, robek, berdebu, rambutnya amburadul, tidak terurus sama sekali. Apakah benar? Kok sekarang badannya bersih, bajunya baru, aromanya harum sekali, luar biasa. Apa aku tidak salah lihat? Tidak, memang benar anak ini. Ayo kita tanya. Apalagi ucapannya tadi, ya, dia mengaku sebagai anak yang paling bahagia sedunia. Ya, kita kalah. Ya, apa anak ini masih, ya, masa masih kecil sudah gila? Ya. Ayo kita klarifikasi. Ditanya, wahai temanku, mohon maaf, betul kau tadi yang baju compang-camping memprihatinkan tadi? Ya betul. Kenapa? Engkau tadi yang paling memprihatinkan, paling sedih di antara kami. Sekarang engkau berani berkumandang dengan suara lantang, mengaku sebagai anak yang paling bahagia sedunia. Boleh kami tahu alasannya? Maka anak ini pun menerangkan, karena mulai hari ini Rasulullah sebagai ayahku, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai ibuku, sahabat Ali bin Abi Thalib sebagai pamanku, Sayyidatina Fatimah Zahra sebagai bibiku. Apakah ada keistimewaan di atas ini? Maka semua temannya pun mereka merasa iri. Saking kepinginnya dianggap sebagai anak angkat Rasulullah, mereka berharap supaya kondisinya sama seperti ini. Berharap supaya ayah mereka semuanya meninggal dunia di medan perang, supaya diangkat sebagai anak angkat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walhasil, dalam hari raya Idul Fitri, kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW memperhatikan kanan kiri kita. Jangan sampai di hari raya Idul Fitri ada anak-anak kaum muslimin yang tidak bahagia, ada anak-anak kaum muslimin yang bersedih. Kalau kita mengaku sebagai umat Rasulullah SAW, tentunya kita yang harus menggantikan posisi Rasulullah SAW, memperhatikan mereka. Kita anggap seperti anak sendiri. Yang umurannya seumuran anak kita, kita anggap sebagai anak sendiri. Yang seumurannya seperti adik kita, kita anggap sebagai adik kita sendiri. Yang umurannya seumuran orang tua kita, kita anggap seperti orang tua kita sendiri. Itulah adab tata krama dalam Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Perlu kita berpikir, setiap kali kita berbuka atau sahur, hidangan sangat mewah, apakah tidak pernah terlintas di hati kita, di sana ada saudara-saudara kita yang tidak mampu makan senikmat ini, bahkan
jarang menemukan makanan yang layak dikonsumsi. Perlu kita ingat, ketika berbelanja, semua permintaan istri anak kita baju-baju mewah. Sementara ada saudara-saudari kita di sana, jangankan baju mewah, baju layak pakai pun tidak ada yang dia punya. Alangkah baiknya kalau belanja kita ke barang-barang yang mewah, kita kurangi sedikit, agak sederhana sedikit, supaya ada sisa dari uang belanja kita dan kita alokasikan untuk membelikan saudara-saudari kita yang tidak mampu beli baju baru, terutama dari kalangan anak-anak. Karena yang terpenting bagi mereka bukanlah yang mahal, yang penting baru, sekalipun murah. Mereka akan gembira. Kita bahagiakan mereka di hari yang fitri ini. Mari kita perhatikan mereka. Kita meniru Rasulullah SAW. Satu anak yang bersedih saja sudah mampu membelokkan langkah beliau dari tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri yang mana di situ ditunggu oleh para sahabat. Beliau membelokkan langkah beliau. Ini masih satu anak yang bersedih. Bagaimana dengan kita? Kita sering memperhatikan anak-anak yang nasibnya kurang beruntung. Jumlahnya tidak hanya 1 atau 2, tidak hanya 10 atau 20, tapi jumlahnya hampir ratusan atau bahkan ribuan, entah berapa jumlah yang benar. Kalau pemandangan seperti ini sudah sering kita saksikan, dan dalam hati kita tidak ada rasa kasih sayang kepada mereka, maka kita harus malu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man lam yahtam bi umuril muslimin falaysa minhum. Orang yang tidak memperhatikan, tidak peduli dengan urusan saudara-saudaranya kaum muslimin, maka dia tidak termasuk golongan orang muslim tersebut. Malu kalau kita mengaku sebagai umat Rasulullah, sementara kita tidak pernah peduli kepada saudara-saudara kita yang mengulurkan tangan, memerlukan uluran tangan kita. Mulai saat ini, marilah kita perhatikan kanan kiri kita, jangan sampai ada orang yang bersedih. Kalau di kampung kita, di kota kita semuanya sudah tercukupi, anak-anak sudah bahagia semua, lebih luas lagi ke tetangga kampung, ke luar kota. Alhamdulillah kalau negeri kita semuanya tercukupi, bisa lebih luas lagi sampai kita memperhatikan saudara-saudari kita yang berada di Palestina. Kita berikan donasi kepada saudara-saudari kita sesuai kemampuan kita. Sedikit apapun sumbangsih kita kepada saudara-saudara kita yang berada di Palestina, itu sangatlah berarti bagi mereka. Dan yang paling penting, apabila kita melakukan hal tersebut, pasti menggembirakan hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita, mudah-mudahan melapangkan rezeki kita sehingga kita mampu untuk memperhatikan lingkungan sekitar kita sampai seluas-luasnya, memperhatikan saudara-saudari kita yang berada di Palestina. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al ijtima'an hadha ya Allah ijtima'an nafi'a, ijtima'an mubaraka, ijtima'an fihi taufiquka ya Allah, ijtima'an fihi hidayatuka ya Allah, ijtima'an fihi ri'ayatuka ya Allah, ijtima'an fihi jami'ul khair, khairid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami pada pagi hari ini perkumpulan yang penuh barakah, perkumpulan yang penuh manfaat, perkumpulan yang mampu mendatangkan rahmat-Mu ya Allah, perkumpulan yang mampu mendatangkan ridha-Mu ya Allah, perkumpulan yang mampu mendatangkan segala macam bentuk kebaikan bagi kehidupan kami di dunia ini maupun kehidupan kami di akhirat nanti yang kekal dan abadi ya Allah. Bi barakati syahri Ramadan, syahril Quran, dengan barakah bulan Ramadan, bulan Al-Quran, jadikanlah kami semua dengan anak
keturunan kami menjadi generasi Qur'ani, generasi yang rajin membaca Al-Quran, generasi yang Engkau beri kemampuan untuk menghafalkan lafaz-lafaz Al-Quran, generasi yang Kau beri taufik untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran, generasi ya Allah yang akhlaknya persis seperti Al-Quran, seperti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Jadikanlah keluarga kami semua ya Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikanlah putra-putri kami semua ya Allah putra-putri yang soleh, solehah, yang senantiasa menggembirakan hati kedua orang tuanya, yang senantiasa menyejukkan hati kedua orang tuanya, yang senantiasa membanggakan hati kedua orang tuanya dengan berbagai macam prestasi kebaikan, baik prestasi kebaikan di dunia ini maupun prestasi kebaikan di akhirat nanti yang kekal dan abadi ya Allah. Hajatuna katsir wa anta alimun biha wa khabir. Hajat kami sangatlah banyak ya Allah, dan Engkau maha mengetahui atas segala hajat kami ya Allah. Penuhilah semua hajat kami sekalipun kami belum sempat memintanya ya Allah, yang sudah pasti menjadi hajat kami bersama ya Allah. Kami memohon kepadamu ya Allah, limpahkanlah kepada kami semua rizki yang halal, barokah, melimpah, tanpa susah payah mendapatkannya, untuk sarana beribadah kepadamu ya Allah, untuk berlomba-lomba bersedekah dalam rangka mencari ridhamu ya Allah. Limpahkanlah kepada kami semua rezeki yang halal, barokah, melimpah, tanpa susah payah mendapatkannya ya Allah, untuk sarana menjadi tamu agungmu ya Allah, berkunjung ke rumahmu Mekah Mukarramah, bersimpuh di multazam antar Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Dan ketika kami bersimpuh di multazam, semua doa yang kami panjatkan tidak bakal Engkau tolak ya Allah. Karuniakanlah kepada kami ya Allah untuk mendatangi tempat mulia, rumahmu yang mulia tersebut ya Allah. Berilah kesempatan kepada kami untuk bersimpuh di makam Rasulullah, di Raudhah, di Madinah Al-Munawwarah. Ya Allah, kami sangat mencintai Rasulullah. Kami sering bersalawat kepada Rasulullah. Ketika kami bersalawat kepada beliau, Engkau mengutus 2 malaikat untuk menyampaikan salawat kami kepada beliau ya Allah. Akan tetapi ketika kami bersalawat langsung di samping makom beliau, beliau menjawab salawat kami secara langsung ya Allah. Ini adalah anugerah yang luar biasa ya Allah. Karuniakanlah anugerah ini kepada kami dan anak keturunan kami semua ya Allah. Ya Allah, panjangkanlah umur kami semua ya Allah, dalam keadaan sehat jasmani, dalam keadaan sehat rohani, dalam keadaan sehat ekonomi ya Allah. Jangan sampai Engkau mengambil nyawa kami sementara rukun Islam kami masih belum sempurna ya Allah. Masih banyak saudara-saudari kami yang sudah kepala 4, kepala 5, kepala 6, tapi sampai saat ini masih belum dapat kesempatan untuk menunaikan ibadah haji ya Allah. Rukun Islamnya belum sempurna ya Allah. Kasihan ya Allah. Malu rasanya ketika nanti di hari kiamat, ketika menghadapmu sementara rukun Islam kami masih belum sempurna ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Memang di negeri kami untuk menunaikan ibadah haji agak susah, biaya juga mahal ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Tapi kami tidak lupa, kami punya Engkau ya Allah. Engkau adalah Zat yang maha kaya raya, Engkau adalah Zat yang maha kuasa, Engkau adalah Zat yang maha perkasa. Ya Allah, dengan kekayaanmu, dengan keperkasaanmu, dengan kekuasaanmu, mudahkanlah sarana saudara-saudari kami semua untuk menunaikan ibadah haji ya Allah.
Jangan sampai Engkau mengambil nyawa kami sementara rukun Islam kami masih belum sempurna ya Allah. Kami juga memohon lebih kepadamu ya Allah. Berilah kesempatan dan kemampuan kepada kami semua untuk memberangkatkan ibadah haji orang-orang yang kami cintai ya Allah. Kedua orang tua kami, guru-guru kami, orang-orang yang berjasa kepada kami ya Allah, berangkatkan semua ya Allah. Setelah Engkau memberikan kesempatan kepada kami semua untuk memberangkatkan ibadah haji dan umrah orang-orang yang kami cintai, pahala dari amal-amal soleh kami juga sudah terkumpul banyak di sisimu ya Allah. Dan di saat itu Engkau sudah berkehendak untuk mengambil nyawa kami masing-masing ya Allah. Ambillah nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah. Ambillah nyawa kami di kemudian hari nanti ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ambillah nyawa kami di kemudian hari nanti ya Allah ketika posisi kami sedang bersujud kepadamu ya Allah. Ambillah nyawa kami di kemudian hari nanti ya Allah ketika lisan kami sedang melantunkan ayat-ayat Qur'an-Mu ya Allah. Ambillah nyawa kami di kemudian hari nanti ketika posisi kami di salah satu tanah suci-Mu, tanah suci Mekah atau tanah suci Madinah ya Allah. Allahumma hawwin alaina sakaratul maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah isyraq lah ya.